apakah ada yang bisa saya bantu Ibu Erlin? Jadi begini Bu, kedatangan saya di sini mau mengatasi tentang anak saya mengalami disabilitas tulang umum. Ya. Dia ini sudah memasuki usia pubertas, tapi saya bingung cara mengatasinya. Oh, baik. Untuk namanya siapa Ibu anaknya? Putri, Putri ya. Untuk umurnya berapa tahun Ibu? 14. Oh, 14 tahunnya Ibu. Oke, baik Ibu. Sebelum masuk dalam konseling, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Saya bidan Ari Ibu yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, di sini saya akan melakukan konseling sekitar 5 sampai 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, baik. Kalau Ibu sudah bersedia, di sini saya akan menutup pintu atau menjaga privasi Ibu ya. Oke, kalau sudah bersedia, di sini saya akan menanyakan kepada Ibu, apakah Ibu sejauh ini sudah tahu tentang pubertas? Belum Bu. Oke, kalau belum tahu, jadi di sini saya akan jelaskan dulu ya. Pubertas itu adalah fase alamiah yang dialami semua orang, termasuk remaja dengan disabilitas secara biologis, pola perkembangan kematangan fisik remaja dengan DI relatif berada fase yang sama dengan remaja pada umumnya. Nah, di sini Ibu, masa pubertas ini di mana sekitar 12 sampai 14 tahunnya Ibu, seperti yang anak Ibu alami juga tadi, di mana itu rentang usia ini remaja putih dengan disabilitas menunjukkan perilaku seksual yang serupa dengan remaja pada umumnya ya Ibu. Nah, tujuan dari konseling ini agar mengajarkan kepada Ibu atau selaku orang tua dari anak putri yang memiliki anak disabilitas untuk mengajarkan keterampilan kebersihan diri dari anak disabilitas saat pubertas ya Ibu. Ya, Bu. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa-apa saja yang harus disediakan atau yang Ibu harus laksanakannya Ibu. Di mana pertama itu saya akan menganjurkan Ibu untuk mengajarkan anak putri tentang cara membersihkan diri saat habis buang air kecil dan buang air besar ya, di mana itu BAK dan BAB yang di tempat tertutup bagi perempuannya Ibu, di mana itu habis buang air besar atau buang air kecil selalu membersihkan alat kelamin dengan cara yang disarankan dari depan ke belakang Ibu, di mana itu selanjutnya mengeringkan alat kelamin Ibu setelah dibersihkan dengan air bersih ya Ibu. Ya. Nah, membilas tempat membuang tempat di mana membuang air kecil atau membuang air besar. Dan selanjutnya terakhir itu jangan lupa mencuci tangan sebelum dan sesudah buang air kecil ya Ibu, dan mengeringkan tangan. Nah, di sini juga saya akan mengajarkan tentang kepada anak Ibu nanti tentang mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah BAK atau BAB ya Ibu, di mana itu saat tangan kotor atau habis menyentuh benda kotor yang dipegangnya Ibu. Oke, selanjutnya itu saya akan mengajar juga kepada anak Ibu tentang menggosok gigi, di mana nanti Ibu itu bisa menganjurkan anak Ibu untuk menggosok gigi sebanyak 2 kali sehari, mandi dan sebelum mandi, di mana itu menggosok gigi yang benar ya Ibu. Oke, nah di sini juga Ibu harus mengajarkan kepada anak Ibu tentang mandi ya Ibu, di mana di tempat yang tertutup, jangan yang terbuka atau di tempat umum, dan bersihkan alat kelamin dengan sabunnya secukupnya Ibu, dengan membilas tubuh yang bersih, terutama area yang berkeringat seperti ketiak dan permisi bagian area sensitif, di mana ini kan anak putri ini sudah masuk usia masa pubertas ya Ibu, dan mengeringkan pakaian dan di tempat yang tertutup ya Ibu. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang membersihkan area pribadi atau area intim. Nah, di mana memakai pakaian dalam itu dari bahan katun agar keringat itu lebih mudah terserap Ibu ya, dan juga tidak disarankan untuk memakai pakaian yang terlalu ketat-ketat. Di sini juga mengganti pakaian dalam sehari 2 kali setelah mandi ya Ibu, dan juga mencukur rambut yang tumbuh sekitar vagina secara teratur ya Ibu. Nah, di situ juga tidak menggunakan alat pembersih kimia untuk vagina. Maksudnya itu Ibu tidak disarankan untuk mengajarkan kepada anak putri untuk memakai bahan produk kimiawi untuk mengharumkan atau membersihkan area intim untuk anak putri itu dari bahan-bahan yang tidak steril atau mengandung zat yang tidak diinginkan. Nah, di sini juga menghindari celana dalam yang ketat ya Ibu. Nah, di sini juga mencuci celana dalam sendiri.
Nah ini kan anak ibu ini tunarungu ya, Iya. jadi mungkin menggunakan bahasa isyarat ya ibu. Nah di sini juga saya akan menyarankan kepada ibu untuk mengajarkan anak putri itu mencuci celana dalam sendiri dan melakukan jika ini sekarang masa pubertas ya atau menstruasi juga ya. Iya. Nah, di sini saya akan menyarankan kepada ibu untuk mengajarkan kepada anak putri ini untuk memasang pembalut ya, di mana itu mengenakan macam pembalut, bentuk pembalut yang baik dan benar. Nah, di sini juga alasan mengapa kita harus memakai pembalut ya ibu kepada anak putri, dan menjaga cara memasang pembalut pada celana dalamnya ibu, agar anak putri ini bisa terbiasa sendiri tanpa kebergantungan kepada ibu atau orang tua ya ibu. Di sini juga saya akan mengasih tips saat anak menstruasi ya, dimana itu anak putri ini harus disarankan mandi rutin dan bersihkan area vagina ya ibu saat sesudah mengganti pembalut atau sebelumnya, dan juga berolahraga secara teratur dan tidak berlebihan sehingga melancarkan sirkulasi darah. Atau di sini saya tidak sarankan kepada anak putri untuk tidak melakukan kelebihan atau melakukan aktivitas fisik yang berat, yaitu di mana juga ganti pembalut sesering mungkin, terutama saat cairan keluar sangat banyak ibu. Nah, penggantian pembalut dapat dilakukan setiap 4 jam sekali atau setiap kali selesai buang air kecil ya ibu. Nah, saat mengalami gejala disarankan untuk mengurangi konsumsi obat obat sendiri ya ibu, di mana itu konsumsi obat sendiri itu tidak disarankan dari anjuran resep dokter ya ibu, karena itu sangat berbahaya. Di sini juga saat mengalami nyeri pada saat menstruasi yang berlebihan sampai mengganggu aktivitas anak putri ya sehari-hari, contohnya pingsan mungkin. Nah di sini itu saya akan sarankan untuk berkonsultasi lebih ke dokter untuk menangani jika anak putri itu ada kelainan seperti pingsan atau gejala-gejala yang lebih berat dari sebelumnya saat menstruasi ya ibu. Nah di sini juga untuk lebih jelasnya itu saya menyarankan, ini kan sudah masa pubertas untuk anak putri ya, apalagi kalau dia bergerak atau itu kan sering mengalami keringat yang banyak ya, mungkin mohon maaf bau badan yang tidak sedap juga tercium ya. Nah di sini saya sarankan kepada ibu untuk memakai deodoran pada ketiak agar untuk mengurangi produksi keringat yang berlebihan dan bau badan ya ibu, agar nanti orang-orang tersekitarnya itu merasa nyaman dan tidak risih ya ibu. Nah di sini untuk penyampaian tentang kebersihan diri pada anak yang tunarungu, melakukan evaluasi kepada ibu. Coba jelaskan apa saja yang ibu tangkap mengenai yang saya sampaikan tadi. Jadi tadi ibu bilang ini kalau memakai pakaian dalam itu harus jangan terlalu ketat. Terus harus mengganti pembalut 4 jam sekali. Oh iya, Dan baik. terus kalau mandi harus di tempat yang tertutup. Oh baik, berarti pemahaman sejauh ini ibu sudah cukup sekali ya. Iya, Pemahamannya sudah luas dan cepat tangkap. Baik ibu, di sini konselingnya sudah selesai. Semoga bermanfaat dan juga sampaikan salam kepada anak putri, dan semoga ibu bisa menganjurkan apa yang saya sampaikan kepada anak putri ya ibu. Ya bu. Oke, baik. Nanti jika ada lagi yang kurang jelas atau apa ibu perlu bantuan, segera datang ke saya saja atau ke tempat kesehatan terdekat ya ibu. Ya bu. Oke, baik, terima kasih ibu. Ya, Bu. Mari.